Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rusnia Junita Hakim, STMT, dosen tetap program studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Bapak dan Ibu Asesor, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajaran. Pada video ini, saya akan menyampaikan terkait salah satu mata kuliah yang sesuai dengan keahlian dan kepakaran saya, yaitu mata kuliah Mekanika Fluida dan Sedimentasi. Mata kuliah Mekanika Fluida dan Sedimentasi merupakan salah satu mata kuliah keahlian yang diberikan kepada mahasiswa program studi Teknik Kimia pada jenjang sarjana dengan bobot 2 SKS yang dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini mempelajari prinsip-prinsip dasar mekanika fluida yang meliputi sifat-sifat fluida, statika fluida, dinamika fluida, persamaan kontinuitas, momentum dan energi, aliran fluida di dalam pipa, aliran melalui benda terbenam, alat ukur fluida, transportasi bahan padat, proses pemisahan mekanik, sedimentasi, hingga dasar perancangan unit tekener. Seluruh materi tersebut merupakan fondasi penting bagi mahasiswa teknik kimia karena banyak diterapkan pada proses perancangan, pengoperasian maupun optimasi berbagai unit operasi industri kimia, pangan, energi, petrokimia, farmasi, maupun pengolahan limbah. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya diharapkan memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu mengkaitkan konsep tersebut dengan penyelesaian berbagai masalah nyata yang dihadapi di dunia industri. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi Teknik Kimia, khususnya pada CPL 02 dan CPL 03. Pada video pembelajaran ini, materi yang akan disampaikan adalah sifat fluida, yaitu materi pada pertemuan yang kedua. Mata kuliah ini mencakup 8 CPMK yang dicapai secara bertahap selama 1 semester. Pada video ini, pembelajaran berfokus pada CPMK yang pertama, yaitu mahasiswa mampu memahami sifat fluida, tekanan, dan statika fluida, mampu menyusun diagram serta perhitungan dasar secara sistematik, serta menunjukkan ketelitian dan integritas akademik dalam setiap penyelesaian masalah. Kompetensi ini dibangun melalui materi pengantar mekanika fluida, sifat fluida, dan juga statika fluida. Pembelajaran menggunakan pendekatan student-centered learning melalui model case-based learning yang dipadukan dengan collaborative learning. Model case-based learning dipilih karena mahasiswa diajak menganalisis kasus nyata yang sering dijumpai dalam industri proses, sedangkan collaborative learning diterapkan agar mahasiswa dapat berdiskusi, bertukar ide, dan menyusun solusi secara bersama-sama untuk menerapkan konsep mekanika fluida yang telah dipelajari. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran melakukan 3 tahapan, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment. Pada tahap delivery, materi disampaikan melalui presentasi interaktif melalui media PowerPoint yang dipandukan dengan ilustrasi fenomena industri, contoh perhitungan, serta studi kasus yang relevan dengan bidang teknik kimia. Seluruh perangkat pembelajaran seperti rencana pembelajaran semester, bahan ajar, tugas, referensi juga tersedia pada Learning Management System Universitas Pamulang, sehingga dapat diakses oleh mahasiswa sebelum maupun setelah proses pembelajaran berlangsung. Pada tahap interaksi, mahasiswa berpartisipasi secara aktif melalui kegiatan tanya-jawab, diskusi kelompok, penyelesaian studi kasus, presentasi hasil diskusi, serta refleksi terhadap materi yang telah dipelajari. Aktivitas tersebut diterapkan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi ilmiah, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang menjadi kompetensi penting bagi seorang engineer. Sementara itu, pada tahap asesmen, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui keaktifan mahasiswa dalam diskusi, latihan soal, kuis, penugasan individu maupun kelompok, serta evaluasi pembelajaran melalui ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sesuai dengan RPS-nya. Referensi materi pada mata kuliah ini disusun dari berbagai sumber untuk konsep sifat fluida, penguatan mekanika fluida,
konteks unit operasi, serta topik sedimentasi. Pada video pembelajaran yang akan ditampilkan, mahasiswa akan mempelajari konsep dasar mengenai sifat-sifat fluida, meliputi densitas, spesifik gravity, spesifik volume, dan tekanan uap. Pembelajaran tidak hanya berfokus pada pemahaman konsep dan penyelesaian perhitungan, tetapi juga mengkaitkan teori dengan penerapan pada dunia industri melalui studi kasus mengenai perancangan serta penyimpanan gas. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran dari pertemuan kedua dengan materi sifat fluida. Selamat menyaksikan proses pembelajarannya. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai mata kuliahnya, saya persiapkan dulu infocus dan lain-lainnya ya. Baik, Bu. Sebelum kita mulai ke mata kuliah mekanika fluida ini dan sedimentasi, sebelumnya apakah hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Alhamdulillah, kalau semua hadir berarti kita bisa memulai untuk pertemuan kita yang kedua. Sebelum masuk ke dalam sifat fluida, saya ingin reminder sedikit tentang pertemuan sebelumnya. Kira-kira masih ada yang ingat nggak? Fluida itu apa sih? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Winda. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Ada lagi kah yang bisa berpendapat mengenai fluida? Izin menjawab juga, Bu. Jadi fluida itu terdiri dari zat cair dan gas. Ya, betul. Dari pendapat keduanya adalah fluida adalah suatu zat yang mampu mengalir sehingga sering disebut sebagai zat alir ya. Fluida ini mencakup cairan dan juga gas. Ya, jadi ini adalah objek utama dalam mekanika fluida yang biasa digunakan dalam fenomena di teknik kimia ya, melibatkan fluida. Pada proses apa? Pada proses pemipaan, pada saat proses penyimpanan, dan lain-lain menggunakan proses yang menggunakan fluida. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Ada capaian pembelajaran, itu ada dua. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan sifat-sifat fluida yang meliputi densitas, spesifik gravity, spesifik volume, viskositas, tekanan uap, beserta pengaruh temperatur dan juga tekanan. Yang kedua, diminta mahasiswa mampu menghitung besaran-besaran sifat fluida berdasarkan data operasi atau informasi fisik yang diberikan secara tepat dan sistematik, serta mengkaitkan hasil perhitungan dengan perilaku fluida dan mengambil keputusan rekayasa dalam proses teknik kimia. Jadi, sebagai calon engineer kimia, kalian harus merancang dan juga mengoptimasikan sistem yang penuh dengan fluida yang mengalir, mulai dari perpipaan, aliran air pendingin, minyak dan gas, dan lain-lain. Dan perlu untuk memahami yang namanya sifat fluida. Ketika kita sudah tahu sifat fluida, kita dapat mendesain proses tersebut menjadi yang aman, efisien, dan juga presisi dan ekonomis. Seperti itu ya. Setelah capaian pembelajaran, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sifat fluida. Yang pertama ada yang namanya densitas. Ya, masih ingat pasti sifat fluida ini adalah densitas, di mana didefinisikan sebagai massa per satuan volume atau massa per volume. Ya, ini adalah rho, ini lambang densitas, m itu adalah massa, v itu adalah volume. Satuan densitas dalam SI adalah kilo per meter kubik, di mana kalau kita lihat minyak dan air jika disatukan maka minyak akan berada di atas karena memiliki densitas yang lebih kecil. Oke, yang kedua ada yang namanya spesifik volume, V-nya kecil ya. Kalau yang di atas itu V-nya itu dilambangkan V besar, volume. Kalau spesifik volume, V-nya kecil. Ini adalah keterbalikan dari rumus densitas. Kalau densitas massa per volume, kalau spesifik volume berarti volume per massa. Oke, kalau densitas kita pengen tahu massanya tuh berapa di setiap satu volume, tetapi kalau spesifik volume itu volumenya yang dibutuhkan berapa untuk menempati 1 kilo massa, ya. Jadi ini adalah gambaran fisik kira-kira volumenya yang dibutuhkan tuh berapa untuk per satu massanya atau per 1 kilo massanya. Densitas suatu zat umumnya tergantung pada temperatur dan juga tekanan, ya. Jadi mempengaruhi nih temperatur dan juga tekanan. Densitas gas sebanding dengan tekanan dan berbanding balik dengan temperatur. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ketika kita membahas tentang tekanan pada saat gas ideal atau densitas gas ideal. Nah, ada cairan yang bersifat incompressible yang sudah saya pernah jelaskan. Incompressible itu ketika ada perubahan tekanan,
volumenya itu tidak berubah terlalu jauh ya. Itu terjadi di cairan. Beda lagi kompresibel itu pada fluida yang berbentuk gas. Pada saat incompressible, fluida yang densitas dan volumenya tidak dipengaruhi oleh tekanan. Jika terjadi perubahan tekanan, maka sedikit sekali perubahan densitas dan volumenya. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Kita lihat di sini. Pada 20 derajat Celcius, densitas air sebesar 998 kilo per meter kubik pada 1 atm menjadi 1003 kilo per meter kubik pada 100 atm. Jadi perubahannya tidak signifikan, hanya 0,5% ya. Nah, ini adalah pengaruh dari apa? Tekanan ya. Hal tersebut dikarenakan apa? Karena cairan itu tidak bisa dimampatkan ya, sehingga tidak terjadi perubahan yang signifikan. Kita lihat kalau misalkan perubahan temperatur, tekanannya sama nih 1 atm. Nah, temperaturnya yang beda, 20 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius. Ketika suhu dinaikkan, maka molekul-molekulnya akan memiliki energi yang lebih besar, sehingga membuat dia menjadi lebih renggang dan volumenya akan bertambah. Ketika masanya tetap, volumenya bertambah, maka densitasnya akan menurun. Karena rho itu kan rumusnya rho sama dengan massa per volume. Ketika masanya tetap, volumenya bertambah, maka densitasnya turun. Gitu ya. Kalau tekanan dia tidak berubah signifikan, tetapi kalau misalkan pengaruh dari temperatur, maka dia akan terjadi perubahan yang lumayan signifikan karena volumenya bertambah sehingga densitasnya menjadi turun. Kita masuk ke materi selanjutnya, ada specific gravity dan juga specific weight. Specific gravity adalah rasio densitas suatu senyawa dengan densitas referensinya ya. Kita biasanya menggunakan densitas referensinya itu adalah 1000 kilo per meter kubik, yaitu pada saat densitas air pada suhu 4 derajat Celcius. Rumusnya adalah ini ya, rho suatu senyawa dibagi dengan rho si air ya. Misalkan saya punya contoh soal, ketika dia densitas suatu senyawanya adalah 800 kilo per meter kubik, kira-kira spesifik gravitinya berapa? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab. Ya, gimana Solikan? 0,8 Bu. 0,8. Jadi rumusnya dari mana? Dari spesifik gravity tadi 800 dibagi 1000. Sehingga didapatkan spesifik gravity-nya adalah 0,8. Kira-kira menandakan apa itu? 0,8 itu menandakan bahwa densitas larutan tersebut hanya 80% dari densitas air. Jadi ketika si larutan ini bercampur dengan air, posisinya akan mengambang ke atas karena densitasnya lebih kecil. Iya, karena dia densitasnya lebih kecil daripada air, maka dia lebih ringan. Sehingga kalau dia dibandingkan dengan air, dia akan berada di atas, berarti dia mengapung gitu ya. Itu untuk yang namanya specific gravity. Ada lagi yang namanya specific weight ya, ini simbolnya ya. Itu mempresentasikan konsentrasi berat fluida biasanya dalam satuan berat per volume ya. Kenapa kita penting untuk mengetahui specific weight? Ketika kita pengen tahu berapa gaya atau tekanan yang diakibatkan oleh suatu fluida ya. Oke, di sini kira-kira kalau kita lihat specific weight itu lebih besar air atau minyak? Izin menjawab Bu, air, karena densitas air lebih besar. Iya, jadi dengan kita melihat specific weight itu, kita bisa melihat dari densitasnya saja karena gravitasinya tetap. Kita lihat kalau densitasnya air lebih besar, maka memiliki specific weight juga lebih besar gitu ya, karena ketetapan dari gravitasi. Yang selanjutnya adalah densitas gas ideal ya. Dari persamaan ini yang menghubungkan tekanan, temperatur dan densitas dari suatu zat. Nah, rumusnya adalah P kali V sama dengan RT atau P sama dengan rho kali R kali T. Oke, kita coba tuliskan. Jadi persamaan gas ideal atau rumusnya tadi P dikali V sama dengan RT. Ya. Nah, V-nya itu bukan volume tetapi apa? Spesifik volume.
Yang tadi rumusnya apa spesifik volume? 1 per rho ya. Maka yang ini kita jadikan P dikali 1 per rho sama dengan RT. Maka bisa kita pindah ke sini. Berarti P sama dengan rho kali R kali T. Gitu ya rumusnya ya. Nah, pada saat kita menentukan densitas gas ideal itu juga berpengaruh terhadap temperatur dan juga tekanan. Dari materi yang saya sampaikan, saya ingin bertanya, kira-kira jika tekanan dinaikkan tapi temperaturnya tetap, apa pengaruhnya terhadap densitas? Saya Bu, izin Ya, menjawab. silakan Pak. Densitas akan meningkat Bu. Oke, itu pengaruhnya terhadap tekanan. Tetapi kalau misalkan suhunya yang saya naikkan, tapi tekanannya tetap, apa yang akan terjadi? Akan turun Bu. Turun ya. Oke, kita jabarkan rumus yang telah disampaikan oleh Pak Hadi. Tadi P sama dengan rho kali R dikali T. Maka untuk mencari densitas adalah P dibagi R dikali T-nya ya. Jadi rumus densitas adalah massa per volume. Untuk mencari volume berarti massa per densitas. Ketika tekanan tadi dinaikkan, maka densitas juga akan naik. Ketika densitas naik, maka volume akan turun. Betul ya? Lalu apa pengaruhnya temperatur? Ketika temperatur dinaikkan, maka densitasnya akan turun ya. Lalu pengaruhnya terhadap volume, berarti ketika densitasnya turun, maka volumenya akan naik. Ini juga berpengaruh terhadap pada saat proses penyimpanan di tangki ya. Ketika kita memiliki volume yang terlalu besar, kita bisa menaikkan atau menurunkan tekanan atau temperatur, tetapi kita lihat keamanan dari proses yang kita ingin atau desain yang ingin kita ambil gitu ya. Kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, di sini kita lihat bahwa hitunglah densitas spesifik gravity lalu massa udara di dalam suatu ruangan. Dia memiliki dimensinya 4 kali 5 kali 6 dengan tekanannya 100 kPa dan suhunya 25 derajat Celcius ya. Diasumsikan bahwa ini adalah gas ideal, memiliki konstanta gasnya adalah 0,287 kPa meter kubik per kilo Kelvin. Kita analisis bahwa menggunakan rumus yang sudah ada. Apa yang pertama kita kerjakan? Mencari apa? Densitas. Oke, kita cari densitas karena dia sudah ada tekanannya, konstanta gasnya dan suhunya ya. Jangan lupa berarti kita mengubah suhunya dulu ya. Dari T-nya itu ada 25 derajat Celcius, berarti kita tambah 273 menjadi 298 Kelvin ya. Lalu tekanannya ada 100 kPa. 100 kPa, lalu R-nya adalah 0,287 kPa meter kubik per kilogram Kelvin. Oke, sudah ada datanya, kita bisa nyari densitas. Densitas sama dengan P R kali T. Ya, masukin ke dalam rumus 100 kPa dibagi 0,287 kPa per meter kubik kilo Kelvin dikali dengan 298 Kelvin. Berapa hasilnya? 1,17 kilo per meter kubik. Gravity rumusnya apa? Tadi ya, 1/17 kilo per meter kubik dibagi dengan 1000 kilo per meter kubik. Maka didapatkanlah 0,001117. Oke, nggak ada satuannya ya, karena sama-sama densitas ya, jadi tidak ada satuannya. Sekarang kita masuk untuk mencari massa. Kita tahu volumenya tadi 4 meter dikali 5 meter dikali 6 meter.
maka ketemunya 120 meter kubik. Untuk mencari masanya, berarti tadi kita tahu densitasnya, maka bisa langsung mencari masanya. Berarti massa adalah Rho kali V. Rho-nya tadi adalah 1,17, V-nya adalah 120. Maka didapatkanlah masanya adalah 140 kilo. Itu adalah untuk soal dalam mencari densitas, spesifik graviti, dan juga massa dalam persamaan gas ideal. Ini kan hanya soal perhitungan. Nah, saya memberikan studi kasus. Jadi ketika sudah mendapatkan hasil perhitungan, maka dianalisa apakah hasilnya ini efisien. Ketika tidak efisien, maka perlu dilakukan solusi. Sebagai engineer perlu melakukan solusi yang terbaik, kira-kira apa yang harus dilakukan ketika suatu proses atau desain tidak efisien, gitu ya. Silakan lihat studi kasusnya ya, di mana PT XZ sedang membangun unit utilitas baru yang membutuhkan penyimpanan gas nitrogen. Jadi nitrogen ini akan digunakan untuk proses inerting tangki penyimpanan bahan kimia agar tidak terjadi oksidasi maupun potensi ledakan. Sebelum tangki digunakan, engineer harus menentukan berapa kapasitas tangki yang dibutuhkan berdasarkan kondisi operasinya ya. Nah, ini data-data yang digunakan, sudah tahu masanya, temperaturnya, lalu tekanannya, diasumsikan ini adalah gas ideal ya. Nah, sebelum kita membuat ini, kira-kira sebagai acuan data yang sudah ada, kira-kira kita bisa mencari apa? Densitas, Bu. Oke, densitas. Lalu ada apa lagi? Spesifik volume. Spesifik volume. Lalu kita bisa menghitung volumenya, sehingga kita tahu perancangan tangkinya akan berapa besar gitu ya. Kita tahu volumenya. Dari studi kasus ini saya minta membuat 3 kelompok ya. Ini ada 12 mahasiswa, berarti satu kelompok itu terdiri dari 4 mahasiswa. Saya minta berdiskusi selama 10 menit ya. Bagaimana cara perhitungannya, jika tidak efisien bagaimana solusinya. Jadi setelah mendapatkan perhitungan dilakukan analisis ya. Saya beri waktu 10 menit untuk melakukan diskusi. Baik, Bu. Sudah habis waktu diskusinya, silakan yang mau memberikan hasilnya. Saya Siapa? Oke, boleh Natasha, silakan. Terima kasih Natasha. Saya mau tanya, kira-kira tadi dari hasil ini volumenya 603,44 meter kubik, ini hasilnya efisien atau tidak? Izin menjawab, Bu. Saya Desiana dari kelompok 1, kurang efisien, Bu. Kenapa gitu? Karena ukuran sangat besar sehingga biaya pembuatannya juga lebih tinggi. Oke. Kira-kira sebagai engineer solusinya apa? Izin menjawab, Bu. Saya Yudi dari kelompok 2. Solusinya adalah menaikkan tekanan penyimpanan. Oke, yang lain? izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Menggunakan pressure vessel. Oke. Kelompok 1 kira-kira ada yang mau ditambahkan? Rati Ayu ingin menambahkan, Bu, dari kelompok 1. Jadi bisa juga mengopresi gas sebelum disimpan. Oke, sudah. Jawaban-jawaban yang tadi itu sudah sangat baik, di mana kalau volumenya terlalu besar maka tangki penyimpanannya juga akan semakin besar. Oke, karena seperti itu solusinya, salah satu solusinya adalah menaikkan tekanan. Tetapi kita harus lihat dulu, ketika kita menaikkan tekanan, kita melihat keamanannya juga, kita lihat biaya operasionalnya juga, kita lihat material dari tangkinya, sehingga kita saat mendesain itu di dalam keadaan aman, efektif, dan juga ekonomis. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu viskositas dan juga tekanan uap, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Izin, Bu, bertanya. Pada materi hari ini saya lihat sifat-sifat fluida itu sangat penting atau berpengaruh pada saat perancangan tangki penyimpanan. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah sifat-sifat fluida itu berpengaruh juga pada unit proses lain selain merancang tangki penyimpanan? Oke. Ya, memang semuanya yang kita pelajari adalah tangki penyimpanan, tetapi ini juga berpengaruh terhadap proses-proses lainnya ya. Misalkan perpipaan. Jadi kita harus wajib mengetahui densitas juga viskositasnya untuk apa? Untuk kita tahu
bagaimana kebutuhan energi yang dibutuhkan, lalu aliran fluidanya, lalu rugi tekanannya, lalu ada juga yang namanya reaktor kita gunakan sebagai pola pencampuran, lalu perpindahan panasnya, dan macam-macam proses yang menggunakan alat lainnya, seperti itu. Kita lanjut ke sifat fluida yang lain adalah viskositas, di mana satuan viskositas dalam SI itu adalah Newton second per meter square, di mana lambang berikut adalah untuk viskositas absolut, lalu ada yang namanya viskositas kinematik. Rumusnya adalah viskositas absolut dibagi dengan densitasnya. Ya, untuk cairan, viskos ini sangat dipengaruhi oleh suhu, di mana kenaikan temperatur akan menurunkan nilai viskositasnya. Tetapi untuk gas juga dipengaruhi oleh temperatur pada viskositas yang lebih lemah, di mana viskositas gas akan meningkat dengan meningkatnya temperatur. Itu ya, ini untuk viskositas. Kita lanjut ke vapor pressure atau tekanan uap. Itu adalah tekanan yang disebabkan oleh molekul cairan yang menguap pada saat kesetimbangan. Kita lihat di sini kalau uap itu sangat dipengaruhi oleh temperatur. Ketika suhunya 20 derajat Celcius, maka tekanan uapnya adalah 23 kali 10 pangkat 5 pH. Ketika dia dinaikkan suhunya, maka dia akan juga naik tekanannya ya, menjadi 1013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi apa yang bisa kita ambil kesimpulannya pada hari ini? Yang pertama adalah densitas dan spesifik gravity, jadi menentukan kebutuhan volume penyimpanan fluida. Jadi ketika kita tahu densitas, kita tahu spesifik volume, kita akan mengetahui berapa volume penyimpanan fluida. Ya, dengan rumus spesifik volume adalah kebalikan dari densitas, yaitu 1 per rho. Spesifik gravity itu adalah perbandingan antara suatu senyawa, densitas suatu senyawa dibandingkan dengan densitas air. Ketika spesifik gravity-nya kurang dari 1, dia akan mengapung. Kalau dia lebih besar dari 1, dia akan tenggelam. Oke. Lalu kita masuk ke persamaan gas ideal. Rumusnya apa? Tekanan atau P sama dengan rho kali R dikali T. Atau kita bisa membuat persamaan PV sama dengan RT. Yang kita gunakan untuk menghitung densitas dan volume gas, di mana densitas gas dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur ya. Tadi yang sudah ditanyakan kepada Pak Hadi, bagaimana kalau tekanannya naik, maka densitasnya akan naik juga. Untuk viskositas menunjukkan hambatan fluida terhadap aliran. Cairan jika suhunya dinaikkan, maka viskositasnya akan turun. Ketika berbentuknya gas, suhunya dinaikkan, viskositasnya akan naik. Lalu lanjutnya, tekanan uap menunjukkan kecenderungan cairan untuk menguap. Ketika suhu dinaikkan, maka tekanan uapnya juga akan naik ya. Ini adalah perbandingan lurus antara suhu dan tekanan uap. Begitu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup, Bu. Oke, cukup. Kalau cukup, mari kita akhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini. Ya, pada pertemuan hari ini kita telah mempelajari sifat-sifat fluida, yaitu tadi ada densitas, spesifik volume, ada spesifik gravity, spesifik weight, lalu kita mempelajari viskositas dan tekanan uap. Jadi saya berharap nih ketika sudah selesai materi ini nanti dipelajari lagi, karena ini adalah fondasi penting untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan juga tidak hanya memahami konsep, tadi sudah memahami tentang penerapan dari sifat fluida atau menghubungkan saling berkaitan dengan sifat fluida ya. Untuk mempelajari lebih lanjut, materi sudah ada di LMS Mentari ya. Lalu untuk tugas per kelompok juga tolong dikumpulkan di LMS Mentari. Oke. Sampai sini kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan tutup mata kuliah hari ini. Saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses pembelajaran mata kuliah Mekanika Fluida dan sedimentasi dengan materi sifat fluida yang telah saya laksanakan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Asesor atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga penyampaian pembelajaran ini dapat menjadi gambaran dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang saya lakukan di program studi Teknik Kimia Universitas Pamulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.